Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang manajemen dalam keperawatan. Mengapa sih kalian harus belajar tentang ilmu manajemen? Mengapa seorang calon perawat itu harus mempelajari ilmu manajemen? Kira-kira kenapa? Ya, karena ilmu manajemen ini bukan sekedar ilmu hafalan, tetapi ilmu aplikasi, ilmu terapan. Orang yang sukses itu orang yang mampu memanage diri dengan baik. Besok perawat ketika dia bekerja di rumah sakit atau di tempat yang lain, dia akan bekerja sama dengan orang lain. Nah, bagaimana cara bekerja sama dengan orang lain? Belajarnya di mata kuliah manajemen keperawatan. Selanjutnya, perawat besok bisa saja dia akan menjadi kepala ruang. Kalian ini bisa juga akan menjadi kepala ruang, sehingga harus belajar juga bagaimana memanage ruangan dan memanage orang lain agar tujuan dari rumah sakit tercapai. Belajarnya ya di sini, di mata kuliah manajemen keperawatan. Kalau kata suami saya, kebetulan suami saya manajemen ya jurusannya. Jadi dia bilang gini, ilmu manajemen itu ibaratnya mau bikin kuda, kudanya itu lari, mau dikasih umpan dari depan atau mau dipecut dari belakang. Hampir sama seperti itu, bagaimana membuat kuda itu berlari, itu adalah di ilmu manajemen keperawatan. Dan manajemen itu selalu berkaitan dengan yang namanya kepemimpinan, tapi kepemimpinan itu ada di dalam manajemen. Kok bisa Putri? Ya, nanti akan dijelaskan di slide-slide selanjutnya. Apa sih manajemen? Di sini dijelaskan bahwa manajemen is the process of getting work done others. Nursing management is the process of working through nursing personnel to provide care and comfort to group of pasien. Jadi manajemen ini adalah bagaimana caranya, prosesnya bekerja sama dengan orang lain. Lah, kalau manajemen keperawatan apa? Berarti proses bekerja sama dengan perawat untuk memberikan perawatan dan membuat pasien nyaman. Sementara definisi menurut Hesley adalah yang namanya manajemen itu intinya adalah kegiatan mencapai tujuan melalui kerjasama dengan orang lain. Jadi intinya bagaimana membuat bawahan itu bekerja sama, itu adalah inti dari manajemen. Selanjutnya, definisi nursing management ini intinya adalah pengetahuan yang kaitannya dengan POATS. Jadi kalau di manajemen itu selalu ngomong POATS, planning, organizing, actuating, dan controlling. Planning, perencanaan, organizing itu adalah pembagian job desk. Selanjutnya adalah actuating, bagaimana menggerakkan bawahan. Dan yang terakhir C, controlling adalah bagaimana mengontrol agar semuanya dapat mencapai tujuan organisasi. Ini dijelaskan juga di bawah bahwa manajemen keperawatan adalah suatu proses bekerja melalui anggota staf keperawatan untuk memberikan asuhan keperawatan secara profesional. Ini ada 4 prinsip manajemen menurut Taylor. Taylor itu siapa Putri? Taylor ini adalah bapak manajemen ilmiah ya, bapak manajemen. Prinsip yang pertama adalah pekerjaan dirancang secara ilmiah untuk meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga. Kalau ngomong manajemen, pasti ngomongnya adalah efisien dan efektif. Nah, ini pekerjaan dirancang, artinya apa? Pekerjaan direncanakan sehingga efisien dan efektif. Selanjutnya adalah sistem kepegawaian harus ditetapkan. Maksudnya apa, Bu? Berarti sudah ada sistem yang jelas untuk karyawan, bahwa bagaimana cara mengembangkan karyawan. Oh, dengan pelatihan, dengan ikut seminar, itu sudah ditetapkan dari awal. Selanjutnya adalah adanya insentif keuangan. Ini sebagai reward. Yang keempat adalah hubungan antara manajer dan pekerja itu harus saling bergantung, kooperatif, dan pekerjaan ini harus dibagi secara adil, tapi tetap memperhatikan sesuai dengan kemampuan dan kompetensi dari bawahan. Ini
tujuannya manajemen adalah ini, agar efisien dan efektif. Jadi efisien di sini dijelaskan adalah resource use, yang efektif adalah goal attainment. Jadi kalau bis efisiensi terkenalnya apa? Bis efisiensi itu terkenalnya murah, nyaman, gitu ya. Jadi kalau efisien, kalau bahasa ibu-ibu itu adalah hemat. Ingat ya, hemat bukan pelit. Jadi kalau yang namanya efisien itu adalah menggunakan sumber sesedikit mungkin dengan tujuan tetap efektif agar dapat mencapai tujuan. Kita jelaskan di slide selanjutnya ya. Jadi di sini efisiensi, doing things right. Kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar. Dengan benar ya. Terus selanjutnya waktu, uang, dan kemanfaatan. Jadi yang namanya efisien tadi saya udah bilang hemat. Hematnya seperti apa? Contoh, ketika perawat akan melakukan perawatan luka. Kalau dia sesuai SOP, di situ dijelaskan di SOP rumah sakit misalnya. Oh, harus menggunakan pinset anatomis 2, chirurgis 1, kasanya misalnya ada dua bungkusan misalnya. Kalau dia sesuai SOP, berarti dia akan menggunakan kasa ya 2 itu tadi. Bukan menggunakan kasa seenaknya sendiri. Itu berarti tidak efisien. Terus selanjutnya efektif. Efektif tadi dengan kasa yang sedikit tapi tetap lukanya sembuh. Lukanya tidak mengalami infeksi. Jadi yang dimaksud dengan efektif adalah tujuannya tercapai. Saya berikan kasus contoh kalau di kehidupan sehari-hari. Efisien dan efektif bagaimana? Misalnya dulu saat saya melatih anak saya untuk minum ASI dari DOT, itu kalau kan anak saya menolak DOT ya, sehingga ASINya itu keluar dari mulut, dia menolak, nggak suka dengan DOT. Nah, ASINya keluar dari mulut, otomatis saya lah pakai tisu. Tisu ada 4 bagian, ada 4 bagian ya, 4 sisi. Kalau sisi yang pertama udah basah, maka saya balik. Itu adalah berarti saya efisien. Tapi berbeda dengan suami saya. Suami saya yang penting ASINya masuk. Tisu cuma diambil sekali untuk ngusap, habis itu langsung dibuang. Ambil lagi, diusap untuk mengusapkan di area pipi tadi yang basah, dibuang. Usap, buang. Jadi sekali usap langsung dibuang. Berarti suami saya tidak efisien. Karena memang efisien itu terkenalnya dilakukan oleh ibu-ibu, oleh perempuan. Ingat ya, jangan bilang perempuan itu pelit, ngirit. Enggak, kita bilangnya adalah efisien. Karena biar kita ingat seperti itu. Tapi tadi tujuan saya dan suami saya sama-sama gimana caranya melatih anak saya mau minum DOT. Selanjutnya adalah tujuan dari manajemen keperawatan. Tujuannya apa sih? Yang pertama adalah mengarahkan seluruh kegiatan yang direncanakan. Jadi tujuan manajemen itu semua dari awal itu direncanakan. Yang kedua adalah mencegah atau mengatasi permasalahan manajerial. Yang ketiga adalah lagi-lagi saya ngomong bahwa tujuan organisasi itu dicapai dengan efektif dan efisien. Yang keempat adalah meningkatkan metode kerja keperawatan. Lagi-lagi gimana agar efektif dan efisien. Elemen manajemen itu ada input, proses, output, kontrol, dan umpan balik. Input itu apa? Input itu kalau di manajemen terkenal dengan 5M, 6M, ada yang bilang seperti itu ya. M itu apa sih? Ada man, money, method, material gitu. Jangan yang diingat money-nya aja, enggak ya. Jadi input itu ya masukan, ada uang, ada SDM, ada alat-alat, seperti itu. Proses di sini ya POATS. Apa tadi POATS? Planning, organizing, actuating, dan controlling. Selanjutnya adalah output. Output itu hasil dari input yang sudah dilakukan proses. Ya jelas, segala sesuatu agar efektif dan efisien. Tadi tujuan dari keperawatan kan intinya apa sih? Terselenggaranya
pelayanan, asuhan keperawatan berkualitas. Tadi intinya juga ngomong-ngomong lagi ya efektif dan efisien. Proses ini dikontrol. Kontrolnya bisa berupa apa? Oh, adanya standar operasional prosedur, adanya akreditasi. Umpan balik adalah laporan hasil dari audit. Baik ya. Ini yang tadi sudah saya jelaskan, input adalah 5M, proses manajemennya puas, terus menjadikan output hasil optimal dari berbagai peningkatan yang tadi efisien. Terus selanjutnya ini adalah teori lebih ke teori dari perilaku manusia. Jadi kalau di manajemen itu ngomong bahwa kalau pegawainya puas, karyawannya puas, maka produktivitas perusahaan itu akan meningkat. Jadi lebih ke kalau manajemen itu juga ngurusi ke perilaku dari bawahan ya. Artinya, oh ini loh tipe manusia, tipe orang-orang karyawan ada teori X, Y, dan Z. Di sini teori X, ini kira-kira siapa yang merasa, oh saya sebagai merasa cerminan dari teori X ya. Teori X ini adalah menghindari pekerjaan bila ada kesempatan. Terus tidak senang bekerja dan harus diarahkan, mempunyai sedikit keinginan, menghindar dari tanggung jawab, memerlukan tadi kalau dia perlu banyak arahan, dia perlu juga supervisi, kontrol yang kuat dari atasan. Dan dia termotivasi oleh hukuman dan hadiah. Sehingga ini memberikan bayangan ke kalian, kalau besok kalian menjadi kepala ruang, kok ada staf perawat yang mencerminkan teori X, berarti kalian harus apa? Oh, berarti aku harus lebih banyak mengarahkan, aku harus lebih banyak melakukan supervisi, dan harus lebih banyak memberikan motivasi. Motivasi tadi bisa dalam bentuk hadiah, kalau dia tidak sesuai aturan maka dikasih punishment. Mudeng ya, ada gambaran ya. Nah, selanjutnya ini ada juga teori Y dan teori Z. Kalau teori Y senang bekerja, kreatif, terus dia supervisi itu hanya seperlunya saja. Kalau teori Z ini lebih ke fokus gimana caranya karyawan itu termotivasi. Jadi gimana caranya kita sebagai atasan, misalnya besok jadi kepala ruang, membuat karyawan itu puas. Sehingga harapannya kalau karyawannya puas, ya otomatis dia akan bekerja dengan baik, produktivitasnya meningkat. Selanjutnya adalah ruang lingkup manajemen secara umum. Yang pertama adalah manajemen sebagai proses pemecah masalah. Jadi di proses pemecahan masalah, ini yang pertama harus dilakukan adalah identifikasi masalah dulu. Jadi ditetapkan dulu masalahnya, selanjutnya adalah merumuskan berbagai alternatif perumusan masalah. Selanjutnya ditetapkan, dilakukan pemecahan, selanjutnya adalah dievaluasi. Nah, langkah-langkah tadi itu merupakan cerminan dari manajemen. Yang kedua adalah manajemen by objektif. Itu artinya manajemen ditentukan didasarkan dari tujuan. Jadi awalnya penentuan tujuan dulu. Kalau tujuannya sudah ditetapkan, berarti pimpinan tinggal mengarahkan bawahannya untuk berperilaku agar dapat mencapai tujuan. Contohnya gimana? Misalnya, jadi kepala ruang itu membagi job desk ke bawahannya agar tujuan dari rumah sakit itu tercapai. Itu adalah manajemen by objektif. Jadi manajemen berdasarkan tujuan. Selanjutnya adalah manajemen sebagai ilmu terapan. Ilmu terapan itu berarti apa? Ilmu yang diaplikasikan, sehingga harapannya seorang manajer, seorang pimpinan itu selalu mengembangkan diri, selalu update ilmu. Sehingga harapannya ilmu-ilmu yang tadi bisa diaplikasikan, yang akhirnya bisa mencapai tujuan dari manajemen. Selanjutnya adalah manajemen sebagai kerjasama kelompok.
Tadi sudah dijelaskan di awal bahwa yang namanya manajemen itu mencapai tujuan organisasi dengan melalui kerjasama dari bawahan, gitu ya. Terus selanjutnya adalah manajemen sebagai suatu proses. Tadi sudah dijelaskan di input, proses, output. Proses itu yang ngomongin POAS, planning, organizing, actuating, dan controlling. Itu yang merupakan fungsi dari manajemen. Selanjutnya adalah manajemen ditinjau dari aspek perilaku manusia. Jadi di sini manusia kan sebagai input ya, dia akan berinteraksi. Lah, ini disebut sebagai perilaku, dan perilaku dari bawahan itu ditentukan juga oleh atasannya. Bagaimana atasan memberikan semangat, memberikan motivasi kerja, itu termasuk dalam ruang lingkup dari manajemen. Adalah lingkup, itu kan tadi manajemen secara umum. Selanjutnya adalah lingkup manajemen keperawatan. Yang pertama adalah manajemen pelayanan keperawatan, yang kedua adalah manajemen asuhan keperawatan. Manajemen layanan keperawatan ini bisa disebut sebagai manajemen operasionalnya. Jadi pelayanan keperawatan di rumah sakit itu kan dikelola oleh bidang keperawatan yang terdiri dari tingkatan manajerial, manajemen puncak, menengah, dan bawah. Manajemen puncak, direktur, manajemen menengah, kepala seksi, atau instalasi rawat inap. Sementara yang manajemen bawah itu adalah di tingkat kepala ruang. Nah, ini harapannya manajemen-manajemen ini menggunakan kemampuan pengetahuan, kemampuan HAM, hubungan antar manusia, dan kemampuan teknikal untuk menjalankan fungsi manajemen. Selanjutnya adalah manajemen asuhan keperawatan. Di manajemen asuhan keperawatan itu adalah proses keperawatan. Proses keperawatan tahapannya apa saja? Ayo diingat-ingat. Pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Tahap-tahap tadi menggunakan konsep manajemen, yaitu POWAT, planning, organizing, actuating, dan controlling. Selanjutnya adalah kerangka konsep manajemen keperawatan. Yang pertama, manusia akan tertarik dan terikat pada pekerjaannya dan memberikan upaya yang selayaknya dia berikan. Yang kedua, jika diberikan informasi yang bermanfaat dan layak, individu itu akan membuat keputusan terbaik. Setiap individu memiliki karakteristik latar belakang, motivasi yang berbeda-beda. Ya, jelas ya. Terus fungsi koordinasi dan pengendalian sangat penting dalam pencapaian tujuan. Jadi, kalau atasan sudah membuat perencanaan, sudah membagi job desk, fungsi yang lain sangat penting. Ini tadi, fungsi koordinasi dan controlling, agar tadi tujuannya tercapai. Tujuan dari manajemen apa? Efektif dan efisien. Individu memiliki hak dan tanggung jawab untuk membagi dan mendelegasikan kewenangannya. Terus selanjutnya adalah pengetahuan dan keterampilan sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan yang profesional. Adalah filosofi manajemen keperawatan. Yang namanya filosofi adalah keyakinan yang dimiliki individu. Contoh, filosofi hidup kalian apa? Keyakinan yang kalian miliki. Contoh, misalnya kalau Putri, filosofi hidup Putri adalah bahwa di samping kanan kiri Putri, itu di bahu Putri, itu ada malaikat yang mencatat mana perbuatan baik, mana perbuatan yang tidak baik. Sehingga dari filosofi tadi, dari keyakinan tadi, itu akan mengarahkan perilaku Putri. Jadi ketika Putri mau berbuat gak bagus, otomatis Putri teringat ya, oh bahwa akan ada malaikat yang mencatat perbuatan saya. Kalau katanya Umi Atun, malaikat itu mencatat dari kita sudah mulai berniat baik. Berniat baik saja sudah dicatat sama malaikat. Kalau yang perbuatan buruk bagaimana Putri? Perbuatan buruk, niat, kalau hanya niat misalnya ya, niat aku mau berbuat buruk misalnya, itu belum dicatat. Dicatat oleh malaikat ketika kita betul-betul sudah melakukannya. Begitu ada gambaran ya tentang filosofi
Lah, ini kan filosofi hidup kita, individu. Lah, kalau filosofi di manajemen keperawatan apa? Berarti keyakinan yang dimiliki oleh tim keperawatan untuk memberikan asuhan yang berkualitas melalui pembagian kerja, koordinasi, dan evaluasi. Jadi filosofinya kalian ini, calon-calon perawat ini, apa? Tujuannya adalah memberikan asuhan keperawatan berkualitas. Apa saja sih contoh filosofi manajemen keperawatan? Yang pertama adalah mengerjakan hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Ketika saya bekerja, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Yang kedua adalah peningkatan mutu kinerja, pendidikan berkelanjutan ini. Jadi kalau sudah punya keyakinan bahwa oh aku harus terus belajar, harus terus sekolah, otomatis besok ketika kalian sudah bekerja di rumah sakit, ada keinginan untuk lanjut studi. Terus keyakinan lagi yang harus dimiliki oleh kalian sebagai calon perawat adalah proses keperawatan itu individual. Artinya tidak bisa disamakan satu pasien dengan pasien yang lain. Gitu ya. Terus selanjutnya adalah menghargai pasien. Ini harus dijadikan filosofi, harus jadi keyakinan. Selanjutnya adalah perawat adalah advokat bagi pasien. Terus perawat itu wajib untuk memberikan pendidikan kesehatan ke pasien dan keluarganya. Dan manajer keperawatan merupakan fungsi utama bidang keperawatan. Jadi kalau kalian paham tentang filosofi manajemen keperawatan, ini yang akan menuntun kalian pada saat bekerja di rumah sakit. Selanjutnya di sini ada juga prinsip-prinsip manajemen keperawatan. Yang pertama adalah manajemen keperawatan sebaiknya berlandaskan perencanaan. Jelas ya, fungsi yang pertama aja planning. Terus selanjutnya adalah pengarahan merupakan elemen kegiatan manajemen. Pengarahan itu directing termasuk juga dalam fungsi manajemen. Terus selanjutnya adalah manajemen keperawatan dilaksanakan melalui penggunaan waktu yang efektif. Setuju ya? Di manage itu biar diatur, biar waktunya efektif, tidak boros waktu. Pengembangan staf penting untuk dilaksanakan, entah itu seminar, mengikuti seminar, pelatihan, atau studi lanjut. Manajemen keperawatan menggunakan komunikasi yang efektif. Selanjutnya adalah prinsip yang lain. Pembagian kerja. Pembagian kerja ini artinya menggunakan prinsip the right man in the right place. Itu artinya apa? Jadi pembagian kerja itu sesuai dengan kemampuan dan keahlian dari bawahan, bukan karena faktor like and dislike. Oh, aku suka sama dia misalnya. Oh dia temanku, jadi aku kasih pekerjaan yang sedikit. Itu enggak ya. Jadi membagi pekerjaan berdasarkan kemampuan dan keahlian. Prinsip yang selanjutnya adalah wewenang dan tanggung jawab. Wewenang dan tanggung jawab itu melekat untuk melakukan pekerjaan dan diikuti oleh jadi wewenang dan tanggung jawab. Jadi kewajiban saya untuk melakukan tindakan A gitu ya. Terus selanjutnya saya siap juga untuk ditanggung gugat. Selanjutnya adalah disiplin. Disiplin itu apa? Taat dan patuh terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Taat dan patuh ya. Terus selanjutnya adalah kesatuan perintah. Jadi bawahan atau perawat ini harus tahu kepada siapa dia harus bertanggung jawab. Jadi artinya dia tahu ketika ada apa-apa dia akan lapor kemana. Itu adalah kesatuan perintah dan ini sama juga dengan kesatuan pengarahan. Pengarahan ya tadi ketika saya bertanggung jawab ke siapa, saya juga diarahkan oleh orang tersebut. Selanjutnya adalah semangat kesatuan. Ini sama ya. Bahwa ada semangat kesatuan itu rasanya itu senasib sepenanggungan dengan yang lain ya, yang harapannya itu nantinya bisa meningkatkan semangat kerja. Selanjutnya adalah pemusatan. Pemusatan yang dimaksud di sini adalah karena tadi sudah oh saya harus bertanggung jawab ke siapa, ke atasan, misalnya dari anggota tim dia akan bertanggung jawab ke kepala tim dia akan bertanggung jawab ke kepala ruang. Itu yang disebut sebagai
pemusatan. Selanjutnya adalah stabilitas. Stabilitas itu dalam setiap kegiatan kestabilan perawat itu dijaga agar pekerjaannya itu lancar ya. Stabil ini dikendalikan oleh disiplin kerja yang baik dan ketertiban. Ini ketertiban yang selanjutnya kita bahas. Ketertiban berarti apa? Ya tadi sesuai dengan planning. Selanjutnya adalah keadilan dan kejujuran. Ini terkait dengan nilai moral perawat ya. Terus selanjutnya adalah prakarsa. Prinsip manajemen yang selanjutnya itu adalah prakarsa apa? Jadi harus punya inisiatif. Ora kudu dikongkon tembekin jalan itu enggak, tapi ada inisiatif terlebih dahulu. Selanjutnya adalah hierarki. Hierarki itu kaitannya dengan tadi kesatuan perintah dengan pemusatan, karena hierarki itu tadi pembagian kerja dari atasan ke bawahan. Selanjutnya adalah kegiatan dalam fungsi manajemen. Saya selalu bilang ya, POWAT, planning. Planning itu saya mau ngapain, apa yang akan saya tuju, itu adalah planning. Organizing, organizing itu adalah pembagian job desk. Oh, kamu ini ya, kamu ini ya. Ini adalah organizing. Actuating itu adalah menggerakkan bawahan agar dia bekerja sesuai dengan job desk-nya untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir adalah controlling. Controlling ini adalah mengontrol bawahannya agar kegiatannya itu sesuai dengan planning. Ada gambaran ya? Ini kita lewat penjelasan. Jadi diingat fungsi manajemen adalah POWAT, planning, organizing, actuating, dan controlling. Ini yang tadi sudah saya jelaskan bahwa integrasi dari proses keperawatan ke fungsi manajemen bagaimana? Masih ingat ya proses keperawatan tahapannya dari pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Putri kok di sini nggak ada diagnosa? Ini masuk ke dengan pengkajian. Pengkajian ini berarti kaitannya dengan terintegrasi di fungsi manajemen apa? Planning. Terus di planning itu sendiri ada planning, staffing, dan organizing. Intinya di planning ini adalah membagi job desk. Terus diimplementasi berarti butuh di organizing, butuh diarahkan, directing ini adalah diarahkan, dan evaluasi ini adalah kontrol. Ini saya jelaskan satu-satu dari POATS, intinya saja ya, karena nantinya di manajemen akan dibahas per fungsi. Nanti ada teori sendiri tentang perencanaan, ada teori sendiri tentang pengorganisasian, sampai dengan controlling. Jadi perencanaan ini pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang akan dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Dan tetap mempertimbangkan waktu. Jadi planning itu mau ngapain sih kita? Dan jelas sebelum mau ngapain berarti ditetapkan dulu tujuannya. Selanjutnya adalah pengorganisasian. Gampangannya kalau pengorganisasian adalah pembagian job desk. Kayak di kelas kalian ada ketua kelas, ada sipen. Nah, sipen tadi ada sipen mata kuliah A, B, C. Ini adalah berarti fungsi organizing. Tapi tadi sesuai dengan kemampuan dan keahlian, bukan karena faktor like and dislike. Selanjutnya adalah actuating. Actuating sama dengan pengarahan. Agar si pennya tadi bekerja dengan baik, butuh ketua kelas yang dengan gaya kepemimpinan yang masing-masing. Ada yang otoriter, ada yang demokratis, seperti itu. Jadi di actuating itu bagaimana caranya menggerakkan bawahan agar bekerja sesuai job desk. Bisa dengan motivasi, bisa dengan komunikasi, bisa dengan gaya kepemimpinan tadi. Dan di pengarahan ini mungkin ada konflik sehingga perlu manajemen konflik. Dan jelas kalau ngomongin manajemen pasti ngomongin proses berubah. Selanjutnya adalah di tahap pengawasan, di controlling. Tahapnya gimana? Jadi nggak asal saya hari ini ngawasin kamu ya, kamu sesuai SOP apa enggak ya? Itu enggak. Jadi ada tahapannya. Yang pertama adalah ditetapkan dulu standarnya, ditetapkan dulu
SOP-nya. Selanjutnya adalah penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga adalah pengukuran pelaksanaan. Jadi yang pertama ditetapkan dulu standarnya, yang kedua ditetapkan nilai-nilainya. Oh, kalau sesuai SOP nilainya berapa? Selanjutnya adalah yang ketiga dilakukan observasi tadi. Oh, saya mau penetapan standar, misalnya kita contohkan langsung di tahap awal adalah penetapan standar, misalnya standar pemasangan kateter. Berarti tahap 2 saya tentukan nilainya. Kalau dia sesuai SOP pemasangan kateter, saya kasih nilai 80 sampai 100 misalnya. Kalau nggak sesuai berarti misalnya di bawah 60. Selanjutnya adalah tahap ketiga, berarti saya melakukan observasi terhadap perawat ketika dia masang kateter, dia sesuai SOP nggak sih? Selanjutnya tahap keempat adalah saya membandingkan antara yang sudah dilakukan perawat dengan SOP-nya. Selanjutnya tahap kelima, tahap tindakan koreksi. Jadi kalau perawatnya tidak sesuai SOP, berarti saya koreksi. Kamu tadi kurang ini loh. Kalau misalnya perawatnya sudah sesuai SOP, bagaimana Putri? Ya saya kasih reinforcement. Saya kasih umpan balik, saya kasih puji. Selanjutnya ini adalah peran manajer dalam pelaksanaan manajemen. Dia membutuhkan keahlian, nanti silahkan diinikan sendiri. Keahlian teknis ngapain berarti? Seorang kepala ruang ya kudu bisa masang infus, ya. Jadi orang mau ngongkontok, tapi dia juga bisa pasang. Itu adalah keahlian teknis. Ini salah satu contoh ya. Selanjutnya adalah keahlian komunikasi, dengan pimpinannya dia ataupun dengan bawahannya. Keahlian konseptual berarti keahlian untuk merancang, untuk membuat anggaran misalnya. Terus selanjutnya keahlian pengambilan keputusan, ini didasari oleh berpikir kritis karena sebelum mengambil keputusan pasti dia harus punya banyak alternatif. Alternatif A, B, C. Alternatif tadi didasari oleh berpikir kritis. Selanjutnya adalah keahlian mengelola waktu, jelas. Selanjutnya adalah keahlian teknologi. Selanjutnya adalah kompetensi yang harus dimiliki manajer, ada kemampuan kepemimpinan, ini hampir sama ya kayak tadi, saya lewati saja ya. Juga sama, kemampuan konseptual, SDM, kaitannya dengan komunikasi, kemampuan teknis terkait dengan SOP, administrasi terkait dengan manajerial. Selanjutnya adalah peran perawat dalam penerapan manajemen asuhan keperawatan. Yang pertama adalah peran penugasan. Peran penugasan maksudnya apa? Jadi tadi bagaimana kemampuan manajerial untuk membagi job desk berdasarkan kemampuan dan keahliannya. Jadi nanti makanya di ruangan X misalnya, oh dia memakai metode penugasan apa? Oh metode penugasan primer misalnya, atau metode penugasan tim. Karena di sini kepala ruang harus membagi job desk. Selanjutnya adalah peran pengambil keputusan. Jadi seorang manajer juga harus mampu membuat keputusan. Keputusannya ini jelas harus bisa dipertanggungjawabkan, terutama sesuai dengan kaitannya dengan keselamatan pasien ya. Terus selanjutnya adalah peran perilaku sosial. Jadi nggak hanya ngomongin SOP, tapi apa? Seorang manajer dituntut untuk peka budaya dan peka sosial ya. Tidak membeda-bedakan pasien sesuai dengan agamanya, sukunya, atau yang Oke, selanjutnya kita bisa lihat di sini yang tadi saya bilang bahwa ada tingkatan manajer, top manajer, manajer puncak, manajer menengah, dan manajer bawah. Top manajer, direktur, middle itu oleh kasih, kabit, manajer ini adalah kepala ruang. Lihat segitiga jumlah keputusan pokok yang diambil. Jumlah keputusan itu lebih banyak diambil oleh direktur. Begitu ya. Ini adalah terkait dengan perencanaan. Direktur ngomonginnya rencana strategis. Jadi dia bukan lagi ngomongin kepala ruangan itu harus bersih, itu enggak. Dia udah mikir visi ke depan. Ini adalah top manager direkturnya. Middle-nya itu dia lebih banyak fungsi pengendalian manajemen,
Dan low manager kepala ruang ini lebih banyak pengendalian operasional. Apa yang terjadi di ruangannya, perawatnya bagaimana, pasiennya bagaimana, ini dipegang banyak oleh kepala ruang. Nah, terkait dengan fungsi manajemen, POAT, planning, organizing, actuating, controlling. Bagaimana pembagiannya? Lihat, di sini ada 1, 2, 3. 1 itu berarti top manager, 2 itu berarti middle manager, yang ketiga adalah low manager atau kepala ruang. Dibayangkan 1 ini adalah direktur, 2 ini adalah kasih keperawatan, 3 adalah kepala ruang. Fungsi planning lebih banyak di mana? Kita lihat kolomnya seberapa luas. Planning itu lebih banyak di direktur. Jadi dia yang merencanakan banyak hal dibanding kasih maupun kepala ruang. Tapi lihat di fungsi organizing dan actuating. Semuanya sama antara direktur, kasih, dan kepala ruang untuk memberikan job desk ke anak buahnya, untuk menggerakkan anak buahnya. Komposisinya sama antara direktur, kasih, dan kepala ruang. Ketika kepala ruang membagi job desk ke anak buahnya, itu sama dengan direktur membagi job desk ke anak buahnya. Sama juga kemampuan menggerakkan. Ini keterampilan ini harus sama antara direktur dengan bawahan. Direktur menggerakkan kasih, menggerakkan kepala ruang kemampuan untuk menggerakkan anggota timnya. Terus selanjutnya adalah kita lihat kolom yang controlling. Lebih luas yang mana? Ya, betul. Lebih luas yang kepala ruang. Jadi yang lebih banyak mengontrol kepala ruang. Direktur mengontrol kasih cuma sedikit. Kasih mengontrol kepala ruang agak banyak. Tapi kepala ruang lebih banyak mengontrol karena dia di operasional. Dia mengontrol ruangan, dia mengontrol pasien, dia mengontrol perawat, dia mengontrol tenaga bantu misalnya yang di ruangan tadi ada. Jadi perbedaannya hanya di planning sama controlling. Yang merencanakan lebih banyak adalah direktur, yang mengontrol lebih banyak adalah operasionalnya, yaitu kepala ruang. Ya, saya rasa itu saja. Nanti ada hal yang kalian tidak pahami, tidak mudeng, aku nggak mudeng ini Putri, silahkan masukkan ke forum diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.